Tabarukan membaca doa bersama-sama diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Miftahul Huda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang insyaallah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik dan amal baik kita semua dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari Arafah, Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu sudah meninggalkan kita semua. Bahkan gemak takbir Idul Adha pun sudah tidak terdengar lagi. Hewan kurban sudah disembelih, daging-dagingnya sudah dibagikan, ya. Tetapi semangat pengorbanan kita, ketakwaan kita jangan sampai ikut pergi bersama berlalunya waktu, ya. Kinilah saatnya kita menguji, ya. Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini mampu membekas di dalam kehidupan kita. Hanya kita sama-sama introspeksi diri. Sudahkah kita berani mengorbankan kemalasan kita untuk memperbaiki sholat kita? Sudahkah kita berani mengorbankan ego untuk mempererat ukhuwah Islamiyah kita? Sudahkah kita berani mengorbankan harta untuk membantu sesama? Sudahkah kita berani mengorbankan waktu demi mencari ilmu dan mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang jelas, semua di antara kita punya Ismail masing-masing. Artinya apa? Itu sesuatu yang paling kita sukai, paling kita cintai, paling kita sayangi. Layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam punya Ismail yang begitu beliau sayang, yang begitu beliau cinta, yang begitu beliau harap-harap. Tapi ternyata perintah Allah agar Ismail disembelih. Ini bentuk pengorbanan yang begitu luar biasa.
Nah, kita juga punya Ismail masing-masing. Kita punya anak, punya harta, punya kekayaan, punya segala macam. Sudahkah siap kita untuk mengorbankan itu semua demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar. Belajar dari siapa? Dari Nabi mulia, Nabi agung, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Ibrahim juga merupakan uswah buat kehidupan kita. Kita belajar dari pendidikan yang diajarkan oleh Allah, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah melalui hadirnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang cukup monumental ini, pendidikan, pelajaran yang berharga. Mari kita sama-sama belajar. Tidak ada kata berhenti untuk terus belajar. Belajar kepada Nabi Ibrahim, belajar kepada Nabi Ismail alaihissalam. Seperti malam ini, kita korbankan waktu demi mencari ilmu. Waktu nyantai, waktu nonton, waktu main, kita korbankan itu semua demi mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan hanya kita jadi penonton belaka, penonton orang motong kambing, penonton orang motong sapi, tapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran itu semuanya. Yang jelas dagingnya tidak sampai, darahnya tidak sampai untuk mencapai keridhaan Allah, tapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Hajj, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tegaskan, la yanalallaha luhumuha, daging-daging onta, daging sapi, daging sembelihan, dan darah-darahnya tidak akan pernah mencapai keridhaan Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan kita semakin bertambah, ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih terkait khamar. Bab khamar. Sekarang masuk hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha ay al-khamra fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya, siapa saja yang minum khamr di dunia, minum arak di dunia, minum minuman keras di dunia, apapun namanya, whisky, brandy, vodka, apalagi ya, pokoknya macam-macam dah, ya, apapun jenisnya, topi miring, ya, apalagi ya, cap orang tua, kalau memang itu adalah khamr atau bir bintang, ciu dan lain sebagainya. Siapa saja yang minum khamr di dunia, kata Nabi, lam yashrabha, maka ia tidak akan meminumnya fil akhirah. Di akhirat dia tidak akan minum khamar. Nah, di sini ulama menjelaskan, qala ba'duhum, maksudnya apa? Sebagian ulama berpendapat, hadza wa'id, ini merupakan satu ancaman, ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bi annahu la yadkhulul jannata. Ini satu pendapat ulama mengatakan arti daripada hadis man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah, siapa yang minum khamar di dunia, di akhirat dia tidak akan minum khamar. Nah, sebagian ulama berpendapat ini merupakan wa'id. Wa'id itu artinya ancaman.
dari Allah Subhanahu wa taala bi annahu la yadkhulul jannah, bahwa dia tidak akan masuk surga. Itu pendapat pertama. Jadi maksudnya adalah orang tersebut nggak akan masuk surga. Kenapa dikatakan tidak akan masuk surga? Li'annal khamra, sebab khamar atau minuman keras itu syarabun, termasuk minuman, dakhilun al jannata, yang ada di surga. Jadi memang disiapkan oleh Allah ada minuman yang namanya minuman khamar. Bahkan ada sungainya, sungai khamar. Kan ada 4 sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam kitab At-Tuhfah As-Saniyah itu disebutkan masing-masing aliran sungai itu keluar dari lafzu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Dari 4 sudut itu keluar ada ma'un nahar, air sungai biasa. Kemudian keluar lagi ma al-asal, air madu. Ada keluar lagi air susu, dan keluar lagi air khamar. Nah, semuanya nanti di dalam kitab itu dijelaskan berhimpun di sebuah tempat namanya Al-Haud, Haudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 4 sudut, jadi ada sebuah kubah besar, itu di bawahnya mengalir. Itu dalam kitab Tuhfah Saniyah dalam bidang tauhid, bukan Tuhfah Saniyah nahu sorab. Tapi Tuhfah Saniyah ini ada dalam bidang tauhid, menjelaskan bahwa ada keterangan bahwa air-air itu berasal dari lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Ya. Intinya adalah bahwa air-air itu memang sudah disiapkan oleh Allah, termasuk air khamar. Termasuk air khamar, yaitu air arak, ya, minuman keras. Jadi di sini dikatakan li'annal khamra syarabun dakhilun al jannata. Nah, ini dibacanya dakhilun al jannata, ya. Ini masuk, ya, artinya sudah ada di dalam surga. Illa annahum, ya, hanya saja mereka semua penghuni surga itu la yusaddauna anha wa la yunzifun. Itu di Quran ada, ya, bahwa mereka semua penghuni surga itu la yusaddauna anha, tidak akan pusing. Di dunia mah kan minum seteguk aja udah kelayangan itu. Ya, bagi yang pernah minum pasti ngerasain lah bagaimana minum khamar terus baru seteguk aja udah kelayangan gitu. Ya, udah nyariin mana tiang gitu ya. Udah kelayangan, tahu-tahu masuk di got gitu ya. Orang mabok gitu namanya. Wala yunzifun, dan mereka tidak akan pula mabuk. Jadi minum sebanyak apapun khamr yang ada di surga, itu tidak ada satupun manusia yang meminumnya pusing ataupun mabuk. Jadi kalau mau minum khamr nanti saja di surga. Di dunia mah nggak usah. Justru itu menghambat kita masuk surga. Ustaz, bagaimana kalau misalkan udah pernah, ya udah tinggal tobat aja. Allah masih nunggu kedatangan kita untuk tobat. Perbaiki diri, tobat, perbanyak amal soleh, insya Allah dosa itu akan Allah hapus. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini arti daripada siapa yang minum khamar di dunia tidak akan meminumnya di akhirat. Sebagian ulama berpendapat ini merupakan ancaman bahwa dirinya tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena khamar itu minuman yang sudah disiapkan di dalam surga. Jadi gak akan mungkin dia minum.
Dan kalaupun minum itu mereka tidak akan pusing dan tidak akan mabuk. Wa man dakhalal jannah, jadi siapa saja orang yang masuk ke dalam surga, la yuhramu syurbuha, tidak diharamkan untuk meminumnya. Jadi siapa saja yang nanti masuk ke dalam surga boleh sepuasnya minum air khamar. Atau aukana yadkhulul jannata, atau ia tetap masuk surga namun wa yuhramu syurbul khamri, tetapi tidak akan menikmati minuman khamar di surga. Itu makna daripada hadis tersebut. Dia masuk surga, tetapi dia tidak dapat menikmati khamar yang ada di surga. Ini pendapat para ulama mentakwil hadis daripada man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah bi alla yashtahiya syurbaha fil jannah, karena ia tidak punya keinginan, ia tidak punya keinginan untuk itu, untuk minum itu. Sebagaimana seseorang itu di surga tidak menginginkan kedudukan yang lebih tinggi dari yang telah Allah tetapkan untuknya. Ya udahlah, alhamdulillah masuk surga juga, alhamdulillah, kan gitu bahasanya lah, gitulah. Udah alhamdulillah dimasukin ke surga juga, udahlah nggak usah menikmati itu, udah homer ya, udah cukup di dunia saya banyak mungkin homer gitu. Ini pendapat-pendapat para ulama. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah wa'id. Itu yang pertama kita pegang. Ini adalah ancaman dari Allah. Ancaman dari Allah. Jangan coba-coba untuk menikmati khamar. Kalaupun sudah pernah menikmati, tinggal tunggu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat, minta maaf kepada Allah. Li hadisi Al-Baihaqi, dalam hadis Imam Al-Baihaqi, man syaribal khamra, ini ada lebih tegas, lebih jelas. Siapa yang minum khamar di dunia tapi walam yatub. Nah, ini ada penjelasannya. Kalau dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, walam yatub, namun dia belum sempat bertobat. Jadi siapa yang minum khamar di dunia tapi belum sempat dia bertobat, lam yashrabha fil akhirah, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Wa inda khalal jannata, meskipun dia masuk surga. Jadi kalau kita pernah minum khamar di dunia belum sempat tobat, keburu meninggal dunia, tetap nanti kita masuk surga karena masih ada iman di dalam diri kita. Tapi di akhirat kita tidak menikmati, di surga kita tidak menikmati khamar yang merupakan minuman yang ada di surga. Warawa Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah itu meriwayatkan yang sumbernya dari Abdullah bin Umar. Dikatakan begini, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar itu haram. Oh, sekarang seperti anak-anak sekarang deh. Kalau dibilang, nggak boleh ngerokok, bukan Tad, ini mah bukan rokok, tape katanya, bukan rokok. Jadi ada aja tuh alasannya tuh. Oh, ini mah bukan minuman keras, ini mah apa? Pil. Pokoknya segala yang memabukkan itu namanya khamar. Kullu muskir khamar. Kullu muskirin khamrun. Jangankan yang memang memabukkan, dalam arti kata sampai hilang akal, mabuk, terlalu banyak makan saja itu dilarang dalam agama. Makan nasi kebanyakan sampai muntah, dosa. Halal nasi itu. Makan durian sampai muntah, sama. Makan buah-buahan sampai muntah, sama, dosa hukumnya. Jadi kullu muskir khamar.
Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu adalah haram apapun jenisnya. Faman syaribal khamra fid dunya, dan siapa saja yang minum khamr di dunia, famata, kemudian dia meninggal dunia, wa huwa yudminuha, dalam keadaan dia kecanduan. Dan termasuk ada satu keterangan hadis mengatakan ada 4 orang yang memang Allah tidak izinkan masuk surga. Di antaranya adalah mudminul khamri, orang yang terus menerus kecanduan khamr tanpa ada upaya untuk bertobat. Mabok lagi, gak pernah lihat dia tidak sempoyongan, mabuk. Berapa teguk mabuk, datang ke tempat ini mabuk, lihat konser mabuk, layar tancap mabuk, semua tempat selalu dia mabuk. Nauzubillah min zalik. Nah, kalau dia mudmin terus menerus tanpa ada upaya tobat, itu khawatir dia tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi famata wa huwa yudminuha, dia terus menerus minum khamar, kecanduan, walam yatub, dan belum sempat bertobat, lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Mendingan air mineral, air ades, sehat udah. Air pegunungan sehat. Nah, biasanya anak-anak mencoba, apalagi zaman sekarang, coba kasih permen, ternyata enak. Pertama gratis. Nih, mereka tuh biang-biang keroknya datang ke sekolah-sekolah ngasih ke anak-anak gratis. Kalau anak udah kecanduan, nanti mah tidak gratis lagi, beli, bayar. Begitu upaya untuk merusak generasi-generasi muda. Dan kemarin sempat tertangkap kan, berapa banyak itu, tonan, nggak tahu berapa triliun. Siapa yang bawa? Ternyata ada orang Indonesia, seorang perempuan namanya Dewi apa gitu. Ini luar biasa. Dan yang lucu kemarin, ekstasi, minum obat-obatan terlarang dibakar pakai cerubung, atau marah rabok kabeh itu tuh. Dibakar cerubung, hasupna ka mana-mana di Batam tuh deh kemarin. Dan jujurlah, banyak oknum-oknum juga yang masya Allah luar biasa gitu. Di penjara, siapa oknumnya? Ya mereka orang-orangnya di penjara. Yang berpangkat itu kalau dianjurin paling sebagian, sisanya dimanfaatkan bahkan dijual sama mereka. PCD porno dibakar, ya sisanya mah dipakai sama mereka. Ini bukan rahasia lagi. Ini sudah semua orang tahu. Makanya pantesan negeri ini nggak beres-beres gitu. Negeri ini nggak beres-beres, terus digunjang-ganjing gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, proses apapun tidak tuntas. Ya. Seakan-akan buntu, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang terlihat jelas di kehidupan kita. Bagaimana mungkin menjadi negeri yang berkah kalau kezaliman merajalela dibiarkan, kemusyrikan dibiarkan, kemunkaran dibiarkan? Jangan harap. Kalau mereka bilang, ngapain lu usil amat, yang mabok-mabok gua, duit gua, yang nyungsep gua, yang mati gua. Bilang sama dia, iya, yang mabok lo, duit lo, yang nyungsep lo, yang mati juga lo. Tapi kalau azab Allah datang, bukan lo doang yang kena.
Siapa? Semua keluarga kena, semua tetangga kena, dan semua kampung kena, dan semua negeri kena. Kalau kemunkaran dibiarkan, tidak dituntaskan. Kita tidak boleh tinggal diam. Meskipun Allah pun tidak akan diam ketika melihat kezaliman-kezaliman yang merajalela di negeri ini khusus. Allah firmankan, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Kata Allah, la tahsabanna Allah ghafila. Jangan menduga, mengira Allah itu lalai. Allah nggak ngeh, Allah nggak tahu apa yang dilakukan sama orang-orang zalim itu. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya tunda, kasih waktu aja. Nanti juga mereka akan sadar. Kapan? Di saat mata mereka terbelalak. Di hari mata mereka terbelalak melihat azab, siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya jangan coba-cobalah. Nah, biasanya punten ini dari kecil anak udah biasa ngerokok, itu udah pasti itu. Gede, nanti nyobain yang lain. Vape pakai mulai liquid yang punya rasa. Terus coba, lama-lama jadi pemabuk. Gak apa-apa dibilang ortodok, dibilang kolot, didik anak. Jangan coba-coba. Saya merasakan bagaimana dulu orang tua itu, padahal saya cuma ngisep daun kaung. Daun kaung yang biasa dipakai aki-aki, gak ada bakoknya. Yang dilinting itu daun kaung, gak ada bakoknya. Saya isep, diambil, dinyalain, disundut di bibir. Pesantrenlah ke Al-Ihya Bogor, di situ tertulis merokok haram bagi kami. Nyambung berarti enggak saya. Sampai sekarang nggak tahu rasanya Marlboro, Jisamsu, nondei, Sampurna Mil atau cap nggak nate minak jinggo gitu. Intinya apa? Kalau memang orang tua ngerokok, anak mah jangan diajar ngerokok, gitu aja. Jangan dididik ngerokok. Ini mah ada anak dimarahin. Kenapa ngerokok? Lah, saya suka ngerokok bareng sama ayah. Waduh, repot ya teman-teman. Bareng-bareng sama ayah sambil nonton TV ngerokok, makan kacang ngerokok, barengan yang bapaknya itu teh. Ya kalau yang tua-tua mah itu mah sudah diserahkan kepada masing-masing ya. Mau ngerokok sok mangga, enggak juga enggak apa-apa ya. Itu diserahkan kepada masing-masing. Tapi tolong anak-anak mah jangan. Jangan. Tapi lihat anak-anak Masya Allah mau sekolah itu kayak udah bisa cari duit gitu. Itu sebelum sekolah pinggir jalan mau nyetop angkot. Ya Allah, anak SMP. Tapi saya tegur. Saya pernah beli sesuatu, di situ ada anak lagi SMP belum. Dek, matiin dek. Matiin sama dia. Gak sopan. Apalagi di rumah makan, so kesel gitu teh. Kita lagi makan, ya Allah ya Rabbana. Itu gak ada adab, itu suul adab gitu. Kalau saya berani negor gitu, maaf mas, di tempat ujung aja kalau mau ngerokok, kita lagi makan nggak nyaman, saya tegur. Mau ngambek ya kumaha engke eta. Mun dia ngambek marah kumaha engke eta. Ya, kumaha engke nama lalaunan heula ngomongna. Mas maaf, bisa pindah nggak, ini keganggu kita lagi makan. Saya tegur gitu. Kalau dia marah segala macam, ya itu kumaha engke eta namanya. Ya, kumaha engke eta mah bisa di luar ayo keluar hayu gitu. Oke, baik. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra mumsian, siapa saja orang yang minum khamr di waktu petang,
di waktu sore, di waktu malam, asbaha musyrikan, nauzubillah, maka paginya ia dalam keadaan musyrik. Wa man syaribaha musbihan, dan siapa yang minumnya di pagi hari sampai siang, amsa musyrikan, maka sore, petang sampai malam ia dalam keadaan musyrik.